berada di Kota Malang, Jawa Timur. Kalau kita ingat Malang, kota yang berhawa sejuk itu, pasti pikiran kita akan segera melayang pada jenis buah kebanggaan masyarakatnya, yaitu apel Malang. Apel yang memiliki cita rasa tersendiri itu. Tapi apakah hanya apel? Tentu saja tidak. Malang, kota berudara sejuk ini, berada di Provinsi Jawa Timur. Menyebut Malang, pikiran kita langsung terbayang dengan apelnya. Padahal, hasil pertanian yang bisa didapatkan dari tanah Malang ini beraneka macam. Hampir di setiap daerah memiliki sentra dan produksi buah lokal unggulan yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten setempat. Pertanian merupakan titik berat pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan petani, khususnya petani pisang. Di dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani pisang ini, diarahkan pada upaya pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berpotensi untuk dikembangkan. Dalam mewujudkan kelancaran pembangunan di sektor pertanian, diperlukan adanya suatu kerjasama dengan perusahaan tertentu. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan memberikan dampak terhadap motivasi kerja petani, khususnya petani pisang mas yang masih sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Sekarang saya sudah berada di Desa Sukodono, Malang, di mana narasumber kita tinggal di desa ini. Pak Jumadi, orang yang berhasil membaca peluang bisnis pisang mas ini. Penasaran? Mari segera kita temui dia. Selamat siang, Pak. Mau ngobrol-ngobrol sebentar nih, Pak. Mengganggu nggak ya? Enggak, Sebenarnya apa yang membuat Pak Jum melirik buah yang satu ini? karena buah pisang sangat digemari oleh banyak orang, mulai dari balita, anak-anak, kalangan remaja, bahkan lanjut usia. Selain itu, buah pisang juga banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Pendek kata, siapa sih yang tidak mau sehat? Ingin sehat, makan pisang. Benar sekali. Baru saja kita telah sedikit berbincang dengan narasumber kita. Tentunya pemirsa ingin tahu lebih jauh pengalaman narasumber kita dalam menggeluti pisang mas Amsterdam ini. Pisang yang menjadi primadona di Kota Malang. Jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan kembali. Pisang mas, pisang khas Malang ini mendapat respon yang baik di pasaran. Sehingga pengembangan budidaya pisang mas terus diperluas. Kendati permintaan cukup banyak, petani budidaya pisang mas di Malang tetap mempertahankan kualitas. Tanaman pisang tersebar di seluruh Indonesia dengan sentra produksi terbesar berada di Jawa. Hal ini merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk ekspor pisang. Tanaman pisang, jika ditanam secara intensif dan dengan memanfaatkan teknologi yang benar, dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi dan mampu bersaing dengan tanaman lain. Di dalam negeri sendiri, peluang pasar pisang mas masihlah terbuka lebar. Selain melayani kebutuhan untuk hotel dan supermarket di Jawa Timur, juga mengirim ke hotel dan supermarket di kota besar lainnya. Waduh, pisangnya sudah siap untuk dikirim ya, Pak? Iya, ini cuma sebagian. Yang lain sudah saya kirim kemarin. Oh, bagaimana ini Pak ceritanya bisa sampai punya ide untuk berbisnis pisang mas? Oh ya, ayo kita di sana saja. Oh ya.
Dulu saya anak jalanan. Orang tidak mengira kalau saya itu bisa bertanam atau bertani. Dan saya selalu untuk mencoba dan saya terapkan, saya bertani menanam kopi, coklat, nilam, tapi terus mengalami kegagalan. Tapi saya gak putus asa, selalu mencoba dan mencoba. Saya menanam pisang, tapi juga gagal juga. Nah, pada waktu itu karena jenis pisang yang saya tanam mudah terserang penyakit atau hama. Dan pada saat ini saya mencoba untuk menanam pisang mas. Jadi awalnya Bapak juga petani kopi, coklat, nilam, dan pisang ya Pak? Iya, tapi ya itu sering terjadi kegagalan dan tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Karena pada saat itu tepatnya tahun 2004, tanaman pisang terkena penyakit fusarium atau layu dan busuk buah, sehingga petani gagal panen. Kemudian saya lapor kepada PPL Kecamatan Dampit yang bernama Bapak Purwanto untuk mencarikan solusi penyakit pada tanaman pisang. Bagaimana Pak cara menanggulangi penyakit pisang yang busuk itu? Gini ya, pisang itu kan kalau sudah dibudidayakan secara besar-besaran biasanya muncul itu suatu penyakit, terutama penyakit darah. Ini kalau bisa petani itu menggunakan pupuk plus, pupuk yang mengandung trichoderma. Jadi nanti ada, dalam arti trichoderma itu tidak bisa membunuh penyakit, tapi dia menggeser atau mungkin populasi daripada virus yang ada di tanah ini akan tergeser oleh jumlah virus kita yang trichoderma itu. Jadi mereka tidak bisa berkembang luas. Jadi insya Allah kalau jumlahnya lebih banyak, biasanya itu tanaman lebih tahan. Kemudian saya diajak Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Malang untuk studi banding ke Desa Pasru Jambe, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Di sana terdapat beberapa tanaman pisang yang tahan terhadap penyakit tersebut. Di antaranya adalah pisang mas. Setelah dari sana, saya berpikir di Desa Sukodono, saya pikir cocok untuk ditanami pisang mas. Sayang pada saat itu petani sangat sulit saya ajak untuk menanam pisang mas. Alasannya apa Pak pada nggak mau menanam pisang? Alasannya karena pada saat itu harga pisang mas sangat murah atau rendah. Terus pada saat itu juga kami sampaikan pada warga bahwa di Lumajang pisang mas dijual dengan grade A dan grade B dengan harga per kilo atau kiloan. Dan pada saat itu harga per kilo untuk grade A 3.200 dan untuk grade B 1.200. Tapi warga juga sulit juga untuk diajak menanam. Kemudian saya konsultasikan kepada Bapak PPL Kecamatan Dampit yang bernama Bapak Purwanto dan kami dipertemukan dengan Bapak Koliati, petugas POPT. Bapak dan Ibu-ibu, untuk memenuhi permintaan pasar, mutu pisang kita harus yang baik, harus mempunyai kualitas yang baik. Itu diantaranya kita harus bisa memilah pisang yang di grade. Di sini ada grade A dan grade B. Ya. Yang untuk permintaan pasar grade A adalah beratnya di atas 8,5 ons dan jumlah buah atau biji per
sisir itu 14 ke atas. Nah, untuk yang grade B, itu adalah 4,5 on sampai 8 on. Nah, jumlah sisirnya minimal 12 ke atas. Akhirnya petani mau setelah diadakan SLPHT. Petani pada saat itu masih belum mau juga untuk ajak menanam. Karena alasannya juga masih harga jualnya masih rendah. Penyakit orang kita kalau belum ada hasilnya belum juga mau menanam. Tapi setelah kami menanam, ketahuan hasilnya ya ikut juga. Akhirnya kerja keras saya, doa saya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berhasil memanen buah pisang mas dengan hasil yang memuaskan. Aduh, betapa senangnya ya Pak saat itu. Tapi perjalanan belum berakhir. Nah, pada saat ini petani mulai mau menanam pisang mas. Dan kebetulan pada tahun 2008-2011 Desa Sukodono, Kecamatan Dampit mendapatkan program VIT atau P3PIP. Dan di situ petani mulai kami ajak untuk belajar memperbaiki mutu. Yang paling membahagiakan saya adalah saat bermitra dengan PT Sewu Segar Nusantara. Karena kami tak ingin mengecewakan PT Sewu Segar Nusantara, maka peningkatan kualitas pisang terus saja kami lakukan. Pisang-pisang yang bisa diterima di PT Sewu Segar adalah grade A dan grade B. Sedangkan produk yang tidak diterima adalah grade C. Kami selaku pengurus UB FMA Desa Sukodono mencarikan alternatif lain. Di antaranya kami pasarkan ke pasaran lokal Surabaya. Pak Jumadi ini tahu betul bagaimana meningkatkan pemasarannya sehingga Pak Jumadi bermitra dengan PT Sewu Segar Nusantara. Dengan demikian ada ikatan bagaimana meningkatkan produksi dan kualitas dari pisang mas, baik itu jumlah maupun waktu pengirimannya. Dengan demikian Pak Jumadi didorong Pak ya agar bisa memenuhi yang menjadi mitra kerjanya. Pemirsa, apakah kepuasan Pak Jumadi tentang pisang mas hanya sampai di sini saja? Saksikan kelanjutannya setelah yang berikut ini. Setelah teman-teman petani sudah menanam pisang mas, karena peluang pasar terbuka lebar, saya mulai tertarik untuk memasarkannya. Oh ya, gimana hasilnya Pak? Hasil yang sangat memuaskan, bisa saya pasarkan ke Surabaya dan sekitarnya. Lalu saya membuka kios-kios atau lapak-lapak di Surabaya, dan saya pasok pisang masnya dari Sukodono dalam 1 minggu menghabiskan 2-3 ton. Nah, karena peluang pasar sangat terbuka lebar, kami tidak segan-segan untuk mengajak petani untuk membudidayakan pisang mas agar kebutuhan pasar yang semakin meningkat bisa terpenuhi. Iklim tropis basah, lembab dan panas mendukung pertumbuhan pisang. Namun demikian, pisang masih dapat tumbuh di daerah subtropis. Sebaiknya pisang ditanam di tanah berhumus dengan pemupukan. Air harus selalu tersedia, tetapi tidak menggenang. Pisang tidak hidup pada tanah yang mengandung garam 0,07%.
Pembibitan perbanyakan dengan cara vegetatif berupa tunas atau anakan. Tinggi anakan untuk bibit 1-1,5 meter. Lebar potongan umbi 15-20 cm. Anakan diambil dari pohon yang berbuah baik dan sehat. Bibit yang baik, daun masih berbentuk seperti pedang, helai daun sempit. Bibit unggul yang dikembangkan, salah satunya melalui teknologi kultur jaringan. Di sini ada dua kemungkinan kita yang menanam. Kalau yang kita tanam lebih jauh dari tempat yang kita ambil bibitnya, bisa kita rendam ke air hangat supaya bibit penyakit yang ada di sekitar pohon pisang ini bisa mati. Setelah dipotong, bersihkan tanah yang menempel di akar